Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Harian Ujung Pandang Express. Hari ini sudah ada di depan kita bersama Bapak Muhyiddin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang baru saja dilantik minggu lalu menjabat sebagai Kepala Dinas. Hari ini kita akan berbincang sedikit masalah dunia pendidikan di Kota Makassar. Kita akan mendapatkan gambaran dari Bapak Kepala Dinas. Namun sebelumnya mewakili manajemen Harian Ujung Pandang Express mengucapkan selamat atas jabatan barunya. Jadi yang pertama kita akan mendapat informasi dari Pak Kadis program-program yang unggulan yang akan dilakukan pada tahun 2022 ini. Mungkin bisa diberikan gambaran Pak Kadis. Oh ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama adalah tentu kami atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang diberi amanah oleh Bapak Wali Kota Makassar beberapa hari yang lalu ya. Jadi hari ini sudah masuk minggu kedua. Jadi 1 minggu sudah melaksanakan tugas, dan tentu amanah ini yang disampaikan oleh Pak Wali tentu tidak terlepas apa yang menjadi program prioritas oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar, tentu tidak terlepas dengan program visi misi pemerintah Kota Makassar. Nah, yang paling sangat penting adalah menjadi prioritas tentunya adalah bagaimana mengawal dan mengimplementasikan program 18 Revolusi Pendidikan. Jadi program Revolusi Pendidikan termasuk dalamnya adalah 18 Revolusi Pendidikan. Namun program ini kan sudah di launching oleh Bapak Wali Kota periode pertama yang lalu. Namun ini tidak berjalan dengan baik dan tentu masuk lagi di di program masa periode kedua beliau, dan ini menjadi prioritas lagi, dan tentu kami diberi amanah bagaimana menjalankan program yang sudah terjual dalam RPJMPD. Termasuk juga program yang paling marah sekarang adalah tentu ini yang paling program semua anak harus sekolah. Nah, ini saya minta kepada seluruh warga Kota Makassar bahwa terkait dengan program semua anak harus sekolah ini, tentu kita berharap bahwa ini betul-betul pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar serius bahwa tidak ada lagi alasan orang tua tidak meluluskan, karena program semua anak sekolah ini kan adalah pemerintah dalam hal ini wajib. Nah, sisa orang tua sekarang tidak ada alasan, jadi sisa orang tua bagaimana menyiapkan anaknya untuk sekolah. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa di Kota Makassar itu ada anak putus sekolah, dan inilah menjadi tanggung jawab kami yang sangat penting untuk itu. Kemudian hal-hal yang lain tentu kami diberi amanah selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Yang pertama adalah fokus kami juga kepada proses, karena ini kita masa pandemi tentu hari ini masih sampai hari ini kita juga dengan adanya lagi virus Omikron ini kita perlu hati-hati. Tetapi namun di Kota Makassar alhamdulillah, karena ini kami juga fokus dulu untuk bagaimana proses tatap muka terbatas ini berjalan, dan alhamdulillah sejak kami diberi amanah dan hari pertama libur semester libur semester kedua jadi hari pertama masuk itu semester kedua, dan tentu merujuk kepada SKB 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan, Mendagri dan Kementerian Agama. Ini inilah yang kami pedomani, dan kami lanjutnya tentu tetap mengacu kepada protokol kesehatan yang ketat. Nah, untuk Kota Makassar sampai hari ini dan tadi kami sudah melakukan evaluasi dengan bersama teman-teman pengawas sekolah terkait hasil supervisi dan monitoring dan pelaksanaan kegiatan PTM yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik, namun secara keseluruhan 100% kita sudah pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi anak-anak itu walaupun nanti masih sisip namanya, jadi kita masih sip-sipan. Jadi ada juga yang sudah 100%. Jadi semua kami sudah ada juga 100% tatap mukanya seperti apa
Ya itu yang siswanya tadi kalau kapasitasnya di sampai 18 siswa saja di dalam satu kelas itu tidak perlu dibagi dua. Oh, iya. Itu cukup satu shift saja dan ini bisa melakukan 100%. Tapi tetap berjarak. Tetap berjalan. Jadi yang seperti itu kita sudah minta untuk 100%, tapi tetap protokol kesehatan yang ketat. Karena memang ada tidak semua sekolah, jadi yang pakai shift itu memang sesuai jumlahnya yang banyak. Kemudian yang siswa yang banyak ini tetap yang secara umum kami keluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah untuk dipedomani adalah shift kami menambah 1 jam. Kalau tadinya itu 2 jam yang semester lalu, hari ini semester kedua ini kita saya tambah 1 jam jadi 3 jam. Jadi dalam SKB juga itu kan di level 2 itu di level 2 kan 6 jam per hari. Jadi kami satu sesi pertama itu 3 jam, kemudian sesi kedua itu 3 jam. Nah, bagaimana pengaturannya? Tentu kami tetap mengacu kepada protokol kesehatan supaya tidak terjadi kerumunan. Maka 7.30 mulai anak-anak belajar, 10.30 itu keluar. Kemudian 11 masuk, jadi ada jeda 30 menit. Jadi kami jeda 30 menit supaya ini tidak ketemu anak yang masuk sesi pertama dengan sesi kedua. Nah, sudah ini PTM semua ya, SD SMP? SD SMP, termasuk juga FAUD itu sudah melaksanakan. Kecuali yang masih kemarin melalui, ada kan beberapa TK itu yang melaksanakan proses belajar mengajar tetap muka di TK itu. Yang utamanya kemarin yang non muslim masih mengikuti jadwal libur yang berbeda, sehingga masih ada beberapa yang belum melaksanakan. Tetapi pada prinsipnya bahwa untuk SD dan SMP di Kota Makassar itu sudah berjalan 100%. Masih di swab ya untuk Kota Makassar. Jadi untuk ini kita kalau di SD itu kita menunggu kaji vaksinnya untuk anak usia 6 tahun sampai 11 tahun itu belum, kita menunggu surat dari Kementerian Kesehatan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Nah, yang untuk memastikan bahwa kesehatan anak bagaimana ini supaya steril, maka kita melakukan bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar itu melakukan tes genos antigen. Jadi ada antigen, ada genos. Jadi kalau di SD itu kita tes untuk tahap ini adalah kita genos. Jadi per hari kita secara bertahap. Jadi kemarin ini untuk hari ini ada beberapa ribu lagi siswa dan beberapa setiap bulannya kita lakukan tes itu untuk memastikan bahwa anak ini mendeteksi untuk tracing ya. Biar sudah swab sebelumnya. Biar sudah, karena setiap bulan itu kita lakukan karena memastikan, karena ini kan tes anunya saja, kepastian anak ini bahwa apakah dia menjaga apakah dia terdampak atau tidak, kan seperti itu. Oke. Terus yang berikutnya mungkin ada program vaksinasi. Program vaksinasi untuk sekolah kan kalau SMP sudah sudah berjalan. Jadi sisa nanti program vaksinasi itu kita menunggu. Jadi untuk usia nanti 6 tahun sampai ke 11 tahun itu kita menunggu surat keputusan surat dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau sudah ada nanti petunjuknya, sudah ada pedoman keputusan dari kementerian bahwa ini sudah bisa dilaksanakan, maka seperti apa juga vaksin apa yang digunakan itu kan yang kita belum tahu. Pada prinsipnya bahwa kami dari koordinasi dengan kesehatan, tim Nakes sudah siap. Tim Nakes sudah siap untuk itu, untuk melakukan vaksin untuk anak kalau SD. ada langsung. Yang pasti bahwa kita berharap mudah-mudahan ini karena kita ini patuh ya tetap protokol kesehatan, dan khususnya SD itu memang kami sudah perintahkan termasuk Satgas Covid yang ada di sekolah, termasuk juga pengawas sekolah tadi. Pengawas sekolah itu masuk juga sebagai Satgas Covid, sampai monitoring fungsinya sebagai pengawas, melakukan proses bagaimana monitoring pelaksanaan terhadap PTM ini. Tentu di samping itu juga dia juga sebagai Satgas Covid. Nah, tentu kami sudah sampaikan juga diperintahkan kepada sekolah untuk SD untuk menjaga kerumunan, maka kami meminta kepada orang tua, ini orang tua jangan masuk di area sekolah. Artinya karena ini juga berdampak. Tapi dia mengantar orang tua mengantar saja anaknya, karena kalau kita lihat sekarang kan ada kita dengar kita baca
bahwa rata-rata itu Omikron itu kan usia 40 ke atas. Peredaran cepat. Ya, peredaran cepat. Alhamdulillah maka dengan adanya itu kami mencoba, makanya untuk menghindari ini itu tadi salah satu, orang tua tidak boleh masuk Area di sekolah. dalam area sekolah. Apalagi kalau anak-anak SD itu kan biasanya menjemput atau mengantar atau tinggal di sana berkerumun. Nah, ini kita berharap supaya ini saling menjaga protokol kesehatan ketat demi untuk anak-anak kita juga. Nah, seperti itu. Kalau sekolah swasta di Makassar itu semuanya berapa ya untuk SMP, SMP, Kalau SD? di Kota Makassar kami punya ini kan kalau SD itu 314 negeri, 174 swasta. Jadi demikian juga kalau di SMP itu 56, kalau swasta 100-an lebih juga ya. Jadi yang pasti bahwa itu yang saya katakan tadi, karena teman-teman itu setelah kami melakukan monitoring dan hasil laporannya itu tadi ada kan swasta muridnya sedikit, itulah tetap prosesnya itu yang kami masuk 100%. Demikian juga ada negeri yang tidak memungkinkan untuk ada kelas yang memang yang tidak cukup untuk dibagi dua di sesi 50, maka itu kami minta untuk proses proses pelaksanaan PTM-nya itu sudah 100%, tidak ada masalah kita lakukan itu. Tapi masih ada yang sip-sipan kan? Masih, justru lebih banyak sip-sipan. Ya, makanya sip-sipan itu tadi yang kelasnya tadinya itu kalau umpamanya di SD ya taruhlah saya mulai dulu yang satu yang tidak ada paralel. Kalau SD itu 6 kelas, maka sisipkannya itu ya pulangnya jam 2. Nah, kalau punya nanti 12 dia akan mengatur di situ. Jadi dia kepala sekolah yang mengatur jamnya, yang pasti bahwa dalam satu kelas itu tetap bukanya tetap full dalam sehari. Karena waktu tahap pertama masuk PTM itu saya sempat liput beberapa sekolah. Itu kan bertahap, ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Hari pertama, kemudian hari kedua 5, 6. Baik. Para pemirsa, Pak Kadis ini sebenarnya bukan orang baru di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Beliau pernah menjadi sekretaris dinas di Kota Makassar. Mungkin kita bincang sedikit sebenarnya, Pak, ini masalah yang paling besar yang ada di dunia pendidikan di Kota Makassar itu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya kalau kita berbicara di persoalan, memang artinya kami anggap bahwa semua apapun itu pasti ada masalah. Tetapi yang urgen yang bagi kami di Dinas Pendidikan adalah tentu pada saat kami awal melaksanakan tugas sebagai Kadis, tentu kami dulu melirik kepada data. Nah, di Dinas Pendidikan itu artinya saya tidak mengatakan bahwa data itu yang belum masih carut marut yang menurut saya setelah kami masuk, karena kami coba mengkompilasi meminta, nah itu data yang belum bisa kami yakinkan bahwa ini adalah valid untuk itu. Sehingga saya berharap inilah target kami untuk bagaimana data potensi pendidikan di Kota Makassar, semua data terkait dengan pendidikan itu kami akan membuat suatu database, karena itu kan sebenarnya itu sumber permasalahan, itu kan sumber data. Contohnya di data Dapodik itu saya akan perbaiki, karena di Dapodik itu kalau berdasarkan data itu kan semua apapun yang namanya bantuan dari dana bos itu kan bersumber dari situ. Nah, inilah saya akan coba melihat ternyata di dalam Dapodik itu sebenarnya pada sesungguhnya ada sekolah lagi yang artinya tidak menyelenggarakan proses belajar mengajar, tetapi masih aktif di dalam data Dapodik. Tetap dapat inilah saya sementara evaluasi, yang pasti bahwa kalaupun dia terdaftar, ini kan yang menjadi persoalan. Kemudian banyak hal-hal yang kami temukan juga terkait dengan data di situ adalah terkadang sampai saya ada menjadi pertanyaan, salah satu contohnya bahwa dalam setiap tahun di secara kolektif data itu banyak sampai ribuan anak-anak yang tidak lulus. Ini kan menjadi pertanyaan. Nah, sementara pelaksanaannya kalau kita umumkan itu rata-rata 100% lulus. Nah, sekarang ini yang tidak lulus ribuan mana? Nah, ini yang kita perbaiki. Nah, persoalan kan bersumber dari penganggaran terkait dengan biaya operasional sekolah, bos, kan tentu ini ada biayanya. Nah, ini yang saya juga sementara telusuri. Kenapa bisa ini ada? Dapodiknya itu
diperbaiki per tahun atau bagaimana? Sebenarnya di data inilah saya coba sekarang memberikan tugas teman-teman sesuai dengan fungsinya mereka. Iya. Jadi pengawas sekolah kami juga sudah meminta kepada mereka sebagai pejabat fungsional untuk mengawasi, mensupervisi, monitoring, termasuk menilai. Iya. Nah, bagaimana mensupervisi mereka termasuk data tadi itu. Kami mau sandingkan ada manual, format yang dari berapa sesungguhnya jumlah siswa yang ada, berapa sesungguhnya guru yang ada. Nah itu kami bukan tidak percaya, tetapi ini kan setelah kami pertemukan bahwa data ini berbeda-beda. Nah kami mau bahwa satu informasi, data itu menjadi informasi satu untuk semua. Ya kan seperti itu. Jadi target kami itu yang awal, sumber masalah semua apapun di mana pasti sumber data. Maka kami juga target kami, insya Allah kalau data kami sudah artinya tidak mengatakan 100%, tapi kalau sudah validnya itu sudah di atas 90%. Yang paling banyak bermasalah itu negeri atau swasta? Ya sama-sama tapi termasuk swasta lah. Artinya saya mengatakan bahwa pendidikan ini mau negeri mau swasta sama. Inilah menjadi target kami untuk memperbaiki. Artinya ini kan perlu kita hati-hati, apalagi kan ada sumber. Apalagi sumber pembiayaan bantuan operasional itu kan berdasarkan jumlah siswa. Nah inilah kami mau evaluasi. Jangan sampai pemerintah mengelontorkan uang di situ. Dan ini juga kenapa bisa tidak itu kan biasa menjadi temuan. Itu kan menjadi permasalahan-permasalahan itu saya akan evaluasi dan tentu sumber permasalahannya adalah data. Nah kami salah kalau komen data jumlah termasuk juga keadaan guru kita. Artinya ini yang sangat penting juga karena memang betul bahwa di Makassar itu yang terjadi adalah lebih dan kurang. Ada yang lebih, ada yang kurang. Nah ini kan pekerjaan besar ini. Lebih tapi kurang. Bagaimana ada yang lebih, ada yang kurang. Nah ini juga kami akan evaluasi terkait dengan tenaga-tenaga yang sudah diangkat oleh itu non ASN, artinya tenaga kontrak. Bukan berarti kami mengevaluasi dalam hal apa, karena kami betul-betul mau menempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi mereka. Karena ada juga kami temukan bahwa di sekolah dasar itu ada sesungguhnya dia guru mata pelajaran, ya kan, tempat yang ditaruh di situ adalah guru kelas. Nah ini kita juga evaluasi, bukan berarti ini apakah ini nanti mana yang kurang, contohnya kalau matematika umpamanya di SD guru matematika jadi guru kelas, itu semua bisa melakukan, tetapi kan kalau sesuai dengan kualitas yang kita harapkan, sesuai dengan keilmuan kompetensi mereka kan tentu berbeda. Dia kan spesifik untuk matematika, sehingga mungkin saja ada di SMP yang kurang matematika, nah bisa kita geser ke situ. Kalaupun nanti dinyatakan lulus, karena kemarin kan ini sudah diseleksi semua. Nah itulah yang kami evaluasi dan tentu juga ini kan tergantung pembebanan. Jadi jangan kita hanya artinya tanpa perencanaan mengangkat tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu yang saya coba melihat karena itu tadi data. Karena data itu jelas kalau kebutuhan kita bisa ukur berapa sesungguhnya jumlah rombongan belajar, berapa kelas di dalam, kalau itu kan menghitung kalau SD itu berdasarkan jumlah. Contohnya kalau dia 6 rombongan belajarnya, berarti yang dibutuhkan ya 6 guru kelas tambah 2 guru mata pelajaran tambah ini 1 kepala sekolah kan ya cukup 9. Ya kan dibutuhkan. Nah kalau lebih daripada itu sampai 15 ada apa kan begitu. Nah inilah yang pasti bahwa inilah target pertama adalah tentu kami adalah data dulu. Karena kami juga karena sumber permasalahan yang banyak muncul itu adalah dari data. Kalau data yang sudah berbeda-beda, apalagi soal penganggaran, ini perlu hati-hati. Jangan sampai kita melakukan perencanaan yang keliru. Termasuk juga kebutuhan banyak hal. Yang pasti bahwa target kami adalah bagaimana visi misi Bapak Wali Kota yang sudah tertuang di dalam RPJM Kota Makassar itu, dan kami juga sudah tuangkan dalam Ranger Dinas Pendidikan dan menjadikan program kegiatan itu menjadi target, dan insya Allah selama 5 tahun ke depan tentu kan kami untuk ada target untuk pencapaian. Nah yang program prioritas sekali tentunya mencantol kepada program visi misi Bapak Wali Kota. Itulah yang kami implementasikan dalam satu kegiatan, dan insya Allah mudah-mudahan tentu kami berharap bahwa kami diberi amanah Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, tentu kita butuh kolaborasi baik dari pihak media, tentu kan kita butuh informasi.
Apalagi kan sekarang ini harus hati-hati, banyak marak penipuan tentang apa, jangan sampai tentang informasi tentang pendidikan banyak salah gunakan. Dan termasuk saya ini sudah ada yang mencatat nama-nama bahwa ini saya kepala dinas untuk sesuatu hal untuk bentuk penipuan. Nah ini tidak betul, hati-hati bahwa di dalam suasana kondisi begini kami selaku kepala dinas meminta kepada seluruh warga Kota Makassar, kalaupun ada hal-hal yang mengatasnamakan itu tidak betul. Apalagi persoalan ini kan semua yang dikerjain ini sesuai dengan aturan dan jelas, dan tidak ada rekayasa di dalam melaksanakan kegiatan. Apalagi kalau dikatakan nanti saya urus-urus, tidak ada. Itu semua sesuai dengan prosedur. Kita perlu hati-hati, dan yang paling pasti adalah tanggung jawab dan peringatan yang diberikan kepada kami selaku waktu Bapak Wali Kota memberikan amanah kepada kami itu saat ada 2 kata. Jangan bengkok-bengkok, jangan silakan kerja dengan lurus-lurus. Jangan bengkok, kerja lurus-lurus. Ya, kerja dengan lurus. Artinya bahwa kami ini jangan coba-coba melaksanakan, mengambil kebijakan di luar dari aturan. Itulah yang kami maknai seperti itu. Dan insya Allah kami yakin sepanjang kami bisa melaksanakan sesuai dengan aturan, dan tentu perlu dukungan kepada seluruh masyarakat, teman-teman dari akademisi, dari media, tentu dan pemerhati pendidikan. Kami terbuka untuk itu karena kita mau melihat bagaimana pendidikan akan lebih baik. Dan tentu yang menjadi target kami juga insya Allah terkait dengan 18 revolusi pendidikan, kami mau ukur dengan indikator yang jelas. Artinya pada saat kami ditanya seperti apa keberhasilannya di situ, tentu kami mau 2, ada kualitatif dan kuantitatifnya. Jadi kami bisa tunjukkan dan ada pemetaan nanti di situ hasilnya supaya bisa kita ukur seperti apa. Sehingga nanti jelas ukurannya bahwa apa berhasil atau tidak, bagaimana implementasinya, bagaimana juga kualitas pendidikan untuk Kota Makassar. Baik, mungkin itu gambaran dari segala problematika dunia pendidikan yang ada di Makassar. Mungkin terakhir ini Pak Kadis, mungkin ada gambaran sedikit nanti penerimaan siswa ini di tahun ini dia memakai sistem apa? Kalau untuk ini kan kita mengacu tetap di aturan di Kementerian secara nasional. Nah kalau untuk sementara kita pedoman nanti secara sistem zona. Oh masih zona ya? Nah tentu kami mencoba dengan zonasi bagaimana, tentu kan sudah dilaksanakan sebelumnya. Apa yang mungkin menjadi kelemahan yang lalu itu kami evaluasi, ya. Kami laksanakan dan akan kami perbaiki. Tetapi mungkin langkah-langkah strategis yang kami lakukan itu tentu yang dua modal yang kami ingin pakai adalah bagaimana melakukan koordinasi dan silaturahim. Misalnya karena ini kan terkait dengan penerimaan siswa baru, itu ada kaitannya dengan program Pak Wali dan semua anak harus sekolah. Jadi ini memang harus punya strategi khusus. Untuk itu tentu pelibatan berbagai pihak, makanya mulai dari sekarang insya Allah saya juga sudah menghimbau kepada seluruh, khususnya kepala sekolah, dan pada khususnya lebih khusus lagi nanti insya Allah kami akan berkoordinasi melakukan silaturahim, mungkin bentuknya apakah forum melalui tokoh masyarakat RT RW yang ada di bawah, karena jelas bahwa letak sekolah ini jelas. Tentu kita berharap kalau zonasi, kita berharap sudah ada database juga. Artinya minimal nanti bagaimana kepala sekolah kami berkoordinasi tokoh masyarakat di sana, minimal ada data dari RT RW, kira-kira usia yang mau masuk SD di mana, seperti apa, dan itu kita ada yang harus kita dipegang itu karena persoalannya. Jadi kembali lagi ke data. Kemudian tentu terkait dengan ini insya Allah kami akan bangun juga koordinasi dengan Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dan kami juga alhamdulillah beberapa teman-teman kepala SMA menelpon kepada kami terkait dengan pendidikan dan harapannya tertumpu kepada saya. Makanya saya bilang tolong kita baku bantu berkoordinasi. Insya Allah karena ada program Bapak Wali Kota terkait dengan jangan semua anak harus sekolah, maka tidak ada namanya warga Makassar dia tidak mau tahu apakah dia SMP atau apa, yang penting kita berbicara pemerintah. Jadi kami tidak akan berbicara nanti pada saat penerimaan siswa baru pemerintah kota pada khususnya, tapi tidak bicara kewenangan, tetapi kita berbicara tanggung jawab. Nah kalau berbicara tanggung jawab pemerintah, maka tanggung jawab saya selaku diberi amanah oleh Pak Wali, tentu kami menggunakan peluang untuk berkoordinasi dengan Kadis Pendidikan Provinsi, kita duduk bersama. Seperti nanti SMP mau kemana ini, supaya jangan putus, tentu kami bangun koordinasi.
Wah, kalau prinsipnya zonasi seperti Kan apa? pasti dia ke supaya SMA. warga Makassar ini kita sama-sama mengatasi karena Iya. kita berbicara tanggung jawab pemerintah. Jadi kami tidak mau berbicara hanya bahwa ini pemerintah kota, tapi insya Allah Sampai SMP. SMP. Jadi SMA juga saya pikir Iya, karena iya. ini adalah menjadi outputnya Iya. keluarannya lulusan Pasti ke SMP. SMA. Iya. Kami tidak mau lepas bahwa ini sudah lepas kami Iya. punya kewenangan. Iya. Tetapi bukan, saya tidak mau bicara kewenangan, tapi saya hanya mau Tanggung jawab. bicara pemerintah secara umum Iya. bahwa tanggung jawab. Berarti kami, apa yang kami lakukan sebagai pemerintah daerah, tentu kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan. Nah, mungkin kami duduk bersama nanti, insya Allah ternyata teman-teman juga kepala SMA merespon, barangkali kami nanti duduk bersama antara kepala SMP, kepala sekolah SMA, dan kemudian saya bersama dengan jajaran Dinas Pendidikan Provinsi, kita rumuskan bersama supaya masyarakat terlayani dengan baik. Dan program Bapak Wali Kota juga, itu kan semua anak harus sekolah. Nah, berbicara sebenarnya semua anak harus sekolah, itu kan sudah jelas dalam mana undang-undang ya. Ya. Undang-undang 45 jelas bahwa setiap warga negara berhak mengecam, jadi tidak ada. Jadi Berhak terkait sekolah. hak asasi manusia tidak boleh. Yang jelas kalau lebih tinggi ini undang-undang. Jadi di undang-undang kan seperti itu, tidak boleh ada tidak mengecam pendidikan. Makanya adalah menjadi tanggung jawab bersama. Insya Allah saya akan bangun itu karena saya anggap bahwa keberhasilan sesuatu itu kalau koordinasi dengan baik. Kalau kami lakukan koordinasi, berbicara tadi, kami tidak mau bahwa ini tanggung jawab kami hanya sampai di SMP. Akan tetapi bagaimana kita tanggung jawab bersama antara kalau berbicara pemerintah, berarti kita berbicara pemerintah. Iya, iya, iya. Jadi pemerintah dalam hal ini ya provinsi dan kota, inilah kita nanti kolaborasi terkait bagaimana mengatasi supaya jangan ada anak putus sekolah. Karena loranya SMP ke Iya, SMA. loranya sampai ke SMA. Jadi Iya, kami betul. tidak mau, itu yang saya maksud Iya, tadi. betul, ya. Kita bicara tanggung jawab, kami tidak berbicara kewenangan, tetapi berbicara tanggung jawab pemerintah, maka kita bersama-sama. Jadi kalau kita berbicara kewenangan, maka saya tadi mengatakan bahwa kalau pemerintah Kota Makassar melalui kami Dinas Pendidikan hanya sampai SMP. Tetapi karena ada anak harus semuanya ini sekolah, apalagi kalau dia kami harus SMA kan, lulus SMA. Wah, ini menjadi tanggung jawab. Nah, inilah kita coba membangun seperti mudah-mudahan bisa lintas sektor kolaborasi seperti ini sampai ke perguruan tinggi. Karena kalau kita bicara pendidikan kan tanggung jawab bersama. Jadi di samping pemerintah ya tanggung jawab kita semua. Nah, sebagai masyarakat itu bagian daripada itu bagaimana pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Baik pemirsa, saya kira itu perbincangan kami dengan Bapak Muhyiddin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang baru. Kita berharap di bawah kepemimpinan beliau ke depan dunia pendidikan di Kota Makassar akan menjadi lebih baik dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya kira demikian podcast pada hari ini. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.